kebabahnya itu jam 3 sahur atau jima juga, sahur juga lena. Itu begitu dengan ada sopu tekan ngeding lagi. Tedung gitu. Terus gimana gitu? Sopu kan dia lupa. Tuh aja setengah 5 tuh dia lagi. Apa masuk lupa tadi itu? Kan jaga. Kan gini. Iya. Kalau sudah sahur di malam hari jam 3 kemudian tidur, berhubungan dengan istri, kemudian tidur lagi, kemudian mendengar suara adzan, dia bangun, kemudian tidur lagi, ya itu dosa. Karena dia sudah tahu sudah masuk waktu sholat subuh, kok masih tidur lagi. Baik melakukan dosa. Kalau puasanya sah, tapi dosanya itu meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, karena sudah masuk waktu sholat. Masuk foto apa? Iya, foto. Iya, wajib itu foto. Tanda-tanda fotoan itu. Wajib puasanya sah, tapi subuhnya harus difotoki dosa. Itu adalah sampai terbenturnya maghrib. Begitu masuk waktu zuhur, berarti nggak ada lagi sholat Idul Fitri. Dan sekarang laksanakan siang jam 9 atau 10 nggak apa-apa. Yang penting belum tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincirnya matahari itu adalah setelah matahari melewati waktu istiwa. Istiwa itu matahari ada di tengah-tengah, sehingga di saat sebuah benda diletakkan gitu nggak ada bayangannya, namanya waktu istiwa. Kemudian setelah bayangan itu berpindah dari arah barat ke timur, berarti namanya waktu istiwa. Kira-kira waktu zawal tergelincirnya matahari. Kira-kira jam berapa kira-kira? Ya nggak mesti, karena dalam tiap waktu kan berbeda-beda. Ya kan? Kalau di kita mungkin apa istilahnya, adatnya atau kebiasaannya kan laksanakan pagi hari. Kalau di rumah saya itu kalau waktu Jumat nyambung dengan Jumatnya ada. Jumat jam 11:30, kadang sholat idnya jam 10, nggak turun sampai sholat Jumat baru turun. Nah kemudian yang kedua, kalau sholat idnya tidak sama, di sini sholat id di Arafah belum satu kan gitu ya. Maksudnya sholat idnya kita, bukan sholat idnya orang lain. Gitu loh. Sholat idnya kita. Jadi kita jangan mengerjakan membayar sholat, membayar zakat itu setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau tidak sholat kan sunnah sholat itu. Nah, yang kalau wajib kan tidak sholat ya kan, tidak sholat. Nah iya, sampai tergelincirnya matahari kan habisnya itu kan waktunya sholat Idul Fitri itu kan sampai tergelincirnya matahari. Maka jangan sampai melewati waktu itu. Kalau sampai melewati waktu ya nggak sah juga. Jadi kayak contoh gini, kalau sholat sunnah setelah sholat asar itu kan nggak boleh. Jamaah sudah selesai di sini, sholat jamaah asar. Kemudian sholat sunnah ya nggak apa-apa. Kan bukan saya sholat asar, saya belum sholat asar. Dan sholat Idul Fitri itu ya sunnah, dan jamaahnya pun juga sunnah. Andai kata sampai sholat sunnahnya nggak apa-apa juga sebenarnya. Karena khutbah dalam sholat Idul Fitri juga sunnah juga. Karena sampai bocah TV atau usah khutbahnya nggak masalah juga. Karena khutbahnya juga hukumnya adalah sunnah juga. Ya, maksudnya dengan sholatnya sampai bukan sholatnya. Sini sudah sholat ya kan belum membayar zakat fitrah. Ya boleh. Kemudian yang kedua tadi tentang saya menyambung dengan pertanyaannya Ustaz Rozak tentang kelompok sholat subuh tadi itu. Jadi sholat itu ada 3 macam. Yang pertama ada namanya sholat adat.
itu sholat yang dilaksanakan pada waktunya. Sehingga di saat kita sholat adaan lillahi ta'ala itu kan dan niatnya kan adaan, maksudnya sholatnya dilaksanakan di waktunya, namanya adaan. Kemudian yang kedua adalah qadhaan. Qadhaan itu mengganti sholat yang telah ditinggalkan. Qadha itu ada dua, ada namanya qadha fauri, ada namanya qadha tarakhi. Qadha fauri itu qadha yang harus langsung dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Contohnya adalah qadha yang harus fauri itu, kalau saya tidur setelah masuk waktunya sholat, saya sebelum sholat, ya, setelah masuk waktunya sholat, saya belum sholat pas tidur, kemudian bangun setelah habis waktunya sholat, maka qadhanya harus qadha fauri. Kecuali kalau tidurnya saya sebelum waktu sholat, ya, kemudian bangunnya setelah habisnya waktu sholat, maka qadhanya boleh qadha tarakhi, artinya boleh ditunda begitu. Ya, tadi mau subuh sampai setelahnya sahur, sebelum masuk waktu subuh sampai tidur, ya kan? Kalau sampai keweto, maka qadhanya boleh qadha tarakhi namanya. Tapi kalau begitu azan sampai belum sholat langsung tidur, kalau sampai keweto, maka qadhanya harus qadha fauri, langsung, nggak boleh ditunda. Nggak boleh ditunda, namanya qadha. Kemudian yang ketiga adalah namanya sholat i'adah. I'adah itu artinya sholat mengulangi sholat. Sholat itu bisa dikatakan i'adah dengan syarat sholat yang pertama sudah sah. Kalau sholat yang pertama nggak sah, namanya bukan sholat i'adah. Ya, sholat dua kali lah begitu saja. Dan sholat i'adah itu harus dilaksanakan secara berjamaah, nggak boleh dilaksanakan secara munfaridah, karena sholat i'adah itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari yang lebih utama. Tadi saya sholat zuhur sendirian, ternyata setelah saya ke masjid kok masih ada orang sholat, saya mau jamaah, itu boleh. Tapi kalau dari jamaah ke munfarid tidak boleh. Tadi saya jamaah, sekarang saya mau sholat sendirian, gitu. Itu nggak boleh. Itu kalau i'adah. Nah, kemudian tadi kalau Ustaz Bagong tentang kalau saya mengerjakan yang tiga, yang satu enggak, apakah tetap dirindukan oleh surga? Apa untungnya dirindukan oleh surga tapi nggak bisa masuk surga? Hanya dirindukan saja, masuk tak masuk. Geluk melalui yocol gitu kan. Hanya dirindukan masuk tak. Jadi semuanya melaksanakan tiga saja. Kemudian puasa nggak puasa. Apakah tetap dirindukan? Ya sesuai dengan janji Nabi, dirindukan juga. Ya masuk juga. Cuman kan kapan kan begitu. Karena dasar Quran pada maka Nabi qalbihi sekolah zaratul iman. Barang siapa yang ada dalam hatinya sebiji sawi dari keimanan mesti masuk surga. Tidak usah khawatir, hanya kan kapan kan begitu. Kapan gitu. Jadi jadi mungkin itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa yang disebutkan tadi adalah mustaqatun bahwa surga itu rindu kepada pertolongan itu sebenarnya bukan hadis khusus di dalam bulan Ramadan. Bukan hadis khusus di dalam bulan Ramadan. Hadis itu dalam semua bulan-bulan satu tahun penuh. Jadi orang yang suka baca Quran, orang yang menjaga lidahnya, orang yang beri makan, itu termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Jadi bukan khusus di dalam bulan Ramadan hadis ini. Cuman karena di dalam bulan Ramadan itu mencari lipat ganda pahalanya jadi lipat gandakan, maka seakan-akan hadis ini ada di dalam bulan Ramadan. Sudah, hadis ini bukan khusus bulan Ramadan. Tali Quran itu
khusus untuk setiap harinya, bukan khusus untuk bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan ada nilai plusnya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Pahalanya kalau menjaga lidah, bisa menjaga lidah, pahalanya tidak batal. Ada tambahan pahala di sana. Kalau orang di luar bulan Ramadan itu memberi makan itu pahalanya besar, apalagi di dalam bulan Ramadan tambah besar. Jadi dilipat gandakan pahalanya. Ya, untuk orang yang terakhir, untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini khusus memang orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kalau orang yang puasa di bulan Ramadan, maka orang itu tidak dirindukan oleh surga. Ini golongannya itu. Jadi dikerjakan semua di dalam bulan Ramadan karena mengharap lipat gandanya pahala. Karena musimnya atau musimnya, jadi obrolannya pahala di dalam bulan Ramadan. Karena apa? Salat sunnah di dalam bulan Ramadan dinilai sebagai pahala wajib. Ada salat qobliyah, ba'diyah, salat tahajud, salat duha, diberi pahala seperti orang yang mengerjakan salat wajib di dalam bulan Ramadan. Orang mengerjakan salat wajib dilipat gandakan sebanyak 70 kali di luar bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu ngobrol-ngobrolnya pahala. Jadi sangat rugi orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia santai-santai saja. Bahkan ada dalam hadis itu disebutkan celaka orang yang dapat memasuki bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah. Itu doanya malaikat Jibril lalu diamini oleh Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad yang mengamini, yang doa malaikat Jibril sudah pasti diterima. Celaka bagi orang yang mengikuti bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Sebab apa? Di bulan Ramadan dia ada apa? Ada semangat ibadah, dan semangat baca Quran, dan semangat. Seperti bulan-bulan biasa. Jadi kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, kita istimewakan bulan Ramadan ibadah-ibadah yang lebih dari bulan-bulan yang lain. Karena untuk diri kita sendiri, Ramadan syahrul ummati. Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi kalau kemarin saya terangkan itu bulan Rajab itu kita menanam, bulan Syawal kita memupuk, menyirami, bulan Ramadan itu kita panen. Jadi kita panen pahala dalam bulan Ramadan. Jadi banyak pahala. Kisahnya pahala besok di akhirat. Manusia nilai terserah. Yang penting kita Allah ridho kepada itu yang penting. Ini yang bisa sudah. Setelah